Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai Introduction to E-commerce, bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya menjelaskan sekilas mengenai prospek dari e-commerce saat ini. Kemudian dilanjutkan di bagian kedua, ada alasan-alasan mengapa orang memilih e-commerce dan sekilas sejarah e-commerce. Kemudian saya lanjutkan tentang jenis-jenis e-commerce dan berhenti sampai dengan jenis B2B atau business to business. Sekarang kita lanjutkan lagi ke jenis berikutnya, yaitu B2C atau business to consumer. Pada tahun 2000-an ya, awal B2C ini yang paling populer karena langsung menjual. Ya, jadi satu toko, satu perusahaan, satu company langsung menjual ke customer dengan barang yang kebanyakan dimiliki sendiri. Kemudian berkembang menjadi konsinyasi ya. Dan sekarang malah mulai langka ya yang seperti ini. Salah satu yang masih bertahan adalah Bhinneka, yang meskipun sekarang sudah mulai berevolusi ya menjadi C2C atau consumer to consumer. Tapi Bhinneka ini salah satu pelopor B2C asli Indonesia ya, khususnya untuk penjualan barang-barang di bidang IT. Ya meskipun saat ini dia sudah bermacam-macam ya, bervariasi. Dan termasuk salah satu B2C yang masih dipercaya oleh banyak orang. Saya juga masih jadi customernya ya, mulai dari awal sampai sekarang juga. Bagi beberapa orang mungkin melihat Bhinneka ini mahal ya, karena harganya memang harga standar HET itu, harga eceran tertinggi biasanya dia. Tetapi pengirimannya sangat baik gitu ya, terjamin, garansinya juga bagus. Ya, dan kalau mencari barang yang dalam tanda kutip level corporate begitu, di sini tempatnya memang. Itu B2C yang mulai punah ya saat ini. Kemudian ada C2C yang sekarang sedang rame-ramenya gitu ya. Ada Shopee yang bukan produk Indonesia asli ya. Kemudian ada Bukalapak, ada Tokopedia yang dua-duanya asli dari Indonesia. Kemudian apalagi banyak ya, Lazada. Yang dulu begitu kalau di luar negeri sana, kalau di luar negeri yang B2C yang paling besar gitu ya, dianggap paling besar adalah Amazon. Yang meskipun sekarang juga punya fitur C2C, tetapi B2C-nya masih sangat dominan. Dia punya gudang sendiri, punya stok sendiri begitu. Sedangkan C2C ini yang paling dianggap pelopor ya, pionir adalah eBay sebenarnya. Jadi ngebit segala macam. Sayang memang jenis eBay ini tidak terlalu laku ya kalau di Indonesia. Ada banyak e-commerce yang berusaha meniru eBay di Indonesia tapi tidak seheboh C2C ya. Dan C2C ini sangat disupport oleh pemerintah karena memang untuk UKM ya, UMKM itu ini sangat bermanfaat. Saya sendiri di C2C ini ya, buyer juga iya, seller juga iya gitu ya. Dan hampir semua B2C kemudian melebur sekarang ini menjadi C2C. Seperti blibli.com, Lazada yang dulunya juga B2C kemudian berubah jadi C2C juga. Ya, dan bahkan banyak vendor resmi atau vendor besar yang dalam tanda kutip tidak kalau bahasa Jawa itu wegah gitu ya, tidak mau atau enggan untuk membuka B2C sendiri. Dengan berbagai macam alasan. Ada yang alasannya karena
ya mungkin terlalu mahal investasi untuk membangun B2C sendiri atau terlalu ribet untuk maintenance. Mereka lebih memilih C2C dengan label di situ ada official shop ya, atau biasanya ada embel-embelnya mall begitu. Jadi verified seller gitu ya. Original. Banyak yang memilih jalan seperti itu. Jenis terakhir yang saya jelaskan di bab ini adalah C2B. Ya, meskipun sekali lagi di banyak buku, di banyak referensi sekarang sudah berkembang, ada yang menjadi 7, ada yang menjadi 8, tapi di bab ini, di pembahasan ini saya hanya membatasi 4. Ya, C2B ini juga tidak terlalu baik perkembangannya kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri bagus. Ada 99 Design, Freelancer, ya, Fiverr, ada banyak sekali. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia sepertinya masalahnya ada di trust ya. Ada beberapa yang saya tahu gitu ya dulu. Ada wujudkan.com, ada 1000.com itu yang tidak terlalu berkembang ya sampai saat ini. Dan ini ada beberapa lagi yang mulai muncul lagi, C2B. Ada banyak sebenarnya, ada yang misalnya sosial gitu ya. Bukan social commerce tapi aksi sosial, donasi, model donasi. Ya, seperti di Indonesia yang paling besar saat ini, Kita Bisa gitu ya. Kemudian ada lagi startup baru dari punyanya Pak Andi Noya gitu ya. Benih Baik ya, benihbaik.com. Yang semuanya sama, yang semuanya punya bungkus ya, ada yang bilang kedok gitu ya. Saya bilang itu bungkusnya memang itu bisnisnya dia untuk donasi. Kemudian dia mengambil fee di tengah-tengah donasi itu. Belum lagi nanti yang berbalut fintech ya, atau financial technology. Itu nanti akan kita bahas di bab yang tersendiri. Itu 4, jadi ada B2B, ada B2C, ada C2C, dan ada C2B. Nah, yang katanya menjadi masa depan, sebenarnya bukan masa depan ya sekarang ini, yaitu social commerce. E-commerce yang dibalut atau yang dibungkus oleh sosial media. Jadi jualan di dalam sosial media. Kita semua tahu gitu ya, Facebook, Instagram, semuanya ada di dalam situ. Ya, tetapi mungkin yang sebelumnya bahwa social commerce ini hanya orang posting kemudian jualan gitu. Dan menghubungi secara privat atau mengalihkan ke yang lain. Ya, tapi Facebook sebenarnya sudah punya, hanya belum terlalu populer ya di Indonesia atau belum masuk di Indonesia. Dia sudah punya Shopify atau e-commerce di dalam sosial medianya. Kalau sekarang yang di Indonesia yang baru muncul pada saat video ini dibuat ya, itu baru marketplace ya. Itu pun sudah mulai bagus kok ya. Di Instagram juga kemarin saat awal-awal COVID-19 mereka juga sudah bisa berjualan meskipun hanya dibatasi food ya. Jadi ada tag khusus di story untuk melakukan penjualan. Ya, dan Facebook sebenarnya juga sudah punya payment, tetapi masih belum masuk sepertinya ya, karena mungkin tertunda implementasinya. Tapi itu yang sekarang terjadi. Ya, social commerce ini secara teoritis itu ya, a subset of electronic commerce that involve using social media, online media that support social interaction. Ya, jadi tidak hanya sosial media misalnya Facebook, Instagram, misalnya ada yang jualan melalui WhatsApp. Nah, itu sama. Sekarang WA pun juga sudah ada yang WA for business. Nah, itu sama. Beberapa bahkan sudah mulai membuat sendiri gitu ya, plugin untuk bisa melakukan pembayaran, bisa membuat invoice begitu, automation ya. And user contribution to assist in the online buying and selling of product and services. Ya, jadi ada kontribusi dari penggunanya. Dan itu semua umum ya sekarang kalau di Indonesia. Dan itu mungkin yang paling rame sekarang. Yang dibutuhkan hanya transaksi otomatis. Meskipun sudah ada yang buat plugin tapi kurang populer mungkin ya masih.
Jadi hanya transaksi otomatis, misalnya WA ada yang jualan, oke saya beli, langsung dikasih invoice, langsung bisa pembayaran. Meskipun sekarang sudah banyak yang memanfaatkan payment gateway, e-wallet, apapun istilahnya. Ada yang memanfaatkan pembayaran menggunakan OVO, menggunakan GoPay, menggunakan Genius, menggunakan Dana begitu. Bahkan Shopee juga terjun ya, Shopee Pay. Yang semuanya ada user contribution di dalamnya dan berinteraksi. Itu yang membuat orang merasa nyaman. Berikutnya, itu untuk sementara masih di bab mengenai introduction to e-commerce, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.